pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 1, yaitu tentang inspirasi Al-Quran, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Di sini yang akan kita pelajari yaitu mengenai tentang dalil dari Quran surat Ar-Rum ayat 41, Quran surat Ibrahim ayat 32, dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya kita akan mengenal dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai. Di antaranya yaitu yang pertama, melalui metode tutur sebaya, siswa dapat membaca Quran surat Ar-Rum, Ibrahim, dan Az-Zukhruf sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan ro dan lam jalalah dengan benar, serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui teknik pembelajaran The Power of Two, siswa dapat menghafal Quran surat Ar-Rum, Ibrahim, dan Az-Zukhruf dan hadis tentang pelestarian alam dengan lancar serta terbiasa menghafal Al-Quran dengan penuh semangat. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui metode atau model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menjelaskan kandungan Quran surat Ar-Rum, Ibrahim, dan Az-Zukhruf dan hadis tentang pelestarian alam dengan benar serta dapat mensyukuri alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu melalui model pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat merancang program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar serta bersikap ramah terhadap alam dan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir pada tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran berbasis produk, siswa dapat membuat video dokumentasi program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan baik serta berperilaku menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitar dan menulis Quran surat Ar-Rum, Ibrahim, Az-Zukhruf, dan hadis tentang pelestarian alam dengan betul. Itulah tujuan pembelajaran yang harus siswa-siswi capai. Pada slide yang selanjutnya, di sini ada outline, yaitu pembahasan dalam PowerPoint ini akan mencakup yang pertama itu pengertian lingkungan dan faktor kerusakannya, yang kedua yaitu ada tajwid mengenai lam jalalah dan hukum roh, yang ketiga yaitu ayat-ayat atau dalil-dalil tentang menjaga lingkungan, yang keempat kita akan mempelajari isi kandungan dari ayat tentang menjaga lingkungan, dan yang kelima yaitu pentingnya sikap penjaga lingkungan. Dalam hal ini dalil tentang menjaga lingkungan diantaranya ada surat Ar-Rum ayat 41, Quran surat Ibrahim ayat 32, dan surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, yang selanjutnya kita harus mengenal nih. Di sini ada pencetus pemuda yang berupaya untuk melestarikan alam. Tentunya kalian sudah mengenal dengan 5 pemuda ini yang dikenal dengan Pandawa Group, yang mana 5 pemuda ini yang mencetuskan untuk menggugah masyarakat untuk peka terhadap kebersihan lingkungan hidup, dan akhirnya efeknya yaitu kepekaan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya itu mulai terasa dengan adanya program dari Pandawa Group ini, sehingga lingkungan di sekitar kita itu bisa bersih. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu tentang pengertian lingkungan. Nah, di sini adapun dari pengertian lingkungan hidup bisa diartikan yaitu segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Adapun pengertian dari pelestarian lingkungan yaitu usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Nah, ada yang tahu nggak? Alam itu sangat indah. Jangan dirusak seperti gambar pada slide yang selanjutnya. Di sini ada contoh laut yang bersih.
karena terhindar dari sampah-sampah yang merusak. Jadi efeknya seperti ini, seperti gambar yang ditayangkan di slide ini, sangat bersih sekali dan sangat asli. Dan selanjutnya di sini ada penyebab kerusakan lingkungan hidup. Yang tadi itu efek dari kebersihan mengakibatkan alamnya terlihat indah, tapi di sini ada beberapa gambar penyebab kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama di sini ada akibat peristiwa alam, yaitu kerusakan yang murni terjadi karena faktor alam, misalnya seperti gempa bumi dan lain-lain. Yang kedua itu ada perbuatan manusia, seperti kerusakan yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab. Di sini digambar itu sudah ada contoh dari kerusakan alam yang diperbuat oleh manusia, di mana itu terjadi banjir karena tersumpatnya aliran air sehingga mampet dan bisa mengakibatkan banjir. Yang kedua itu adanya hutan yang ditebang secara masif, secara terus-menerus mengakibatkan lingkungan hidup di sekitar hutan tersebut terancam. Yang terakhir itu ada penambangan hutan secara liar, sampah berserakan, serta tragedi pada lumpur lapindo. Yang mana semua itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu ayo kita bareng-bareng untuk selalu menjaga, melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tajwid, yang mana pada bab ini kalian semua akan pelajari kaidah tajwid tentang cara membaca lam jalalah dan ro. Setelah belajar tentang kaidah bacaan lam jalalah dan ro, diharapkan dapat digunakan untuk membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mana tentang pelestarian alam. Di sini dalilnya itu Quran surat Ar-Rum yang harus kalian baca sesuai kaidah tajwid. Ada Quran surat Ibrahim ayat 32 dan surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, di sini ada lam, lafdzul jalalah dan hukum. Nah, pada slide yang selanjutnya yaitu kita akan mengenal tajwid dalam lam jalalah, yang mana definisi dari lam jalalah ini yaitu huruf lam yang terdapat pada lafal Allah Subhanahu wa taala. Nah, entah itu dalam lafal Allahu atau Bismillahi, nah itu tetap kalau misalkan lafal Allah itu disebut dengan lam jalalah. Nah, pada slide yang selanjutnya di sini dalam lafzul jalalah itu mempunyai dua hukum pada tajwid, yaitu ada tahfidz dan ada tartib. Itu dua hukum yang terdapat pada lafzul jalalah. Nah, mengenal pengertian dari lafzul jalalah, yang mana di sini lafzul jalalah itu dibaca tahfidz. Nah, tahfidz itu juga bisa diartikan mempunyai
Ar-Rum, Ibrahim, dan Az-Zukhruf. Setelah kalian hafal, lengkapilah ayat berikut sambil melengkapi ayat kalian dapat berlatih menulis sambil memperkuat hafalan. Nah tentunya nanti ya, ketika kalian sudah mempelajari hukum lafz jalalah dan hukum ro' pada tajwid, nah silakan nanti pada slide yang ini kalian harus melengkapi ya titik-titik yang hilang ini, lanjutan dari ketiga surat tadi. Yang selanjutnya slide-nya yaitu kandungan surat Ar-Rum. Nah di sini pada kandungan surat Ar-Rum ayat 41 yaitu menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan atau al-fasad di daratan dan di lautan. Nah, di sini kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggal kembali. Lalu kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya seperti eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Yang selanjutnya ada perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Lalu yang terakhir yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya sendiri tetapi menjaga lingkungan alam di sekitar kita itu termasuk tanggung jawab bersama. Nah ini kandungan pada surah Ar-Rum ayat 41. Nah yang selanjutnya di sini ada kandungan surah Az-Zukhruf ayat 13. Adapun poin-poin dari kandungan dari surat Az-Zukhruf ayat 13 itu, yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, poin yang selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun transportasi. Pada poin yang ketiga, kandungan dari surat Az-Zukhruf ayat 13 yaitu perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Jadi tidak boleh menyiksa hewan. Nah, adapun poin dari kandungan surah Az-Zukhruf ayat 13 yang terakhir yaitu kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan nyata. Silakan diaplikasikan kandungan surat Az-Zukhruf ayat 13 ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pun kandungan ya dari surat Ibrahim ayat 32. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Lalu yang kedua, langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Lalu poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Nah, itu 3 poin kandungan dari surah Ibrahim ayat 32. Nah, di sini ada perilaku ya, kita sebagai manusia harus mempunyai perilaku yang mencerminkan menjaga lingkungan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan, artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Lalu poin yang selanjutnya, senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur. Lalu yang selanjutnya, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Pada poin yang keempat, dari perilaku yang mencerminkan menjaga lingkungan, yaitu melestarikan alam, mencintai alam dan
sampah sembarangan, melakukan reboisasi hutan, mengurangi pemakaian plastik, memilih dan memilah sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak. Lalu tidak membunuh hewan karena dapat merusak ekosistem. Yang selanjutnya berhemat dalam memakai bahan bakar, tidak membuat polusi udara, hemat menggunakan listrik dan air, mulai melakukan pola hidup sehat dan lain-lain. Lalu poin yang terakhir itu dari perilaku yang mencerminkan menjaga lingkungan, yaitu mencerminkan informasi tentang cara menjaga lingkungan yang baik, menyadari bahwa melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua, gemar berhemat dan mengajak masyarakat sekitar untuk mencintai. Nah, di sini dalam ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan, Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh pelestarian alam lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan. Yang mana di sini ada 4 poin. Yang pertama itu larangan mencemari lingkungan. Nah, kita tidak boleh ya mencemari lingkungan karena dapat merusak alam sekitar. Lalu larangan membakar perkebunan. Poin yang ketiga, larangan menelantarkan lahan. Yang keempat yaitu perintah penanaman pohon atau reboisasi supaya kelestarian lingkungan di sekitar kita bisa terjaga dengan baik. Nah, itu ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungannya, yang mana di sini Rasulullah SAW memberikan contoh ya, yang mana di sini ada 4 poin seperti yang dijelaskan tadi. Nah, di sini adapun ayat lain yang membahas larangan berbuat kerusakan di bumi, ada Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. Di sini surat Al-A'raf, di sini ada beberapa poin ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Lalu, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Lalu yang selanjutnya, dan tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur dan seizin Allah. Nah, di sini di dalam yang tadi dibacakan itu merupakan arti ya dari Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Nah, adapun slide yang selanjutnya ya, di sini ada kandungan ayat Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Yang pertama, larangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menghembuskan angin, mengiringi awan dan menurunkan hujan di berbagai tempat yang dikehendakinya. Lalu penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa di atas tanah yang subur akan tumbuh berbagai macam tanaman dengan baik. Di sini ada juga perilaku yang sesuai dengan kandungan Quran surat Al-A'raf, tidak berbuat kerusakan di alam, rajin berdoa kepada Allah, gemar berbuat kebaikan, selalu mengambil iktibar dari peristiwa alam, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah, di sini nanti akan ada diskusi, yang mana diskusi ini silakan nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Adapun pertanyaannya yaitu apa saja yang bisa kita dilakukan untuk menjaga alam atau lingkungan kita? Lalu apa yang akan kamu lakukan jika melihat kerusakan alam di tempat kamu tinggal? Itu silakan untuk didiskusikan bersama-sama. Nah, di sini adapun hadis ya tentang melestarikan lingkungan alam. Hadis tersebut dari riwayat Imam Bukhari, yang mana artinya ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari, yang mana pada hadis ini manusia itu dituntut untuk menjaga lingkungan alam sekitar kita. Sekian
yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.